Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fianti Nur Effendi dari STBL Pertiwi, kelas karyawan semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang santai dalam tema cabang-cabang filsafat utama. Check it out! Metafisika umum adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling mendasar atau paling mendalam dari segala sesuatu yang sudah ada. Sedangkan metafisika khusus adalah ontologi yang membahas secara khusus tentang kosmologi, psikologi, dan teologi. Aliran rasionalisme adalah aliran yang meyakini hanya rasio dan akal yang menjadi dasar kepastian. Rasionalisme tidak menyangkal fungsi indera sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Namun indera hanya diperlukan untuk merangsang dan memberikan pada rasio bahan-bahan agar rasio tersebut dapat bekerja. Dan rasio mengatur bahan tersebut dari indera sehingga terbentuklah pengetahuan yang benar. Akan tetapi, keberadaan indera tidak mutlak bagi rasio. Karena rasio dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berasal dari indera tersebut seperti terlihat dalam matematika. Keterkaitan antara ilmu filsafat dan ilmu logika ialah logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu pengetahuan yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika juga merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi tertentu berciri ekstrak di samping nuansa khas filsafat. Spekulasi, rasa penasaran, keraguan, dan ketertarikan. Filsafat juga berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling mendalam. Sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu dan dengan sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Cabang filsafat ialah logika, di mana sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini dalam arti kata berarti berlogika yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita ketahui bersama, pada dasarnya pengetahuan ada dua jenis. Pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Pengetahuan subjektif adalah pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran seseorang. Sementara pengetahuan objektif merupakan pengetahuan yang sudah diterima dan diakui secara umum. Agar menjadi pengetahuan objektif, sebuah pengetahuan subjektif harus dipublikasikan dan disebarluaskan. Jika pengetahuan tersebut memang sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang kebenarannya diakui secara umum, maka pengetahuan subjektif tersebut dapat menjadi objektif. Akan tetapi, jika pengetahuan tersebut ternyata tidak sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang kebenarannya diakui secara umum, maka pengetahuan tersebut harus direvisi. Kita bisa mengambil contoh, jika seseorang mempelajari suatu pembelajaran yang dimana hasil belajar yang pertamanya adalah pengetahuan subjektif. Pengetahuan subjektif diperoleh setelah melihat, mengamati, mempelajari, mengaitkan dengan pengetahuan yang kita miliki sebelum-sebelumnya. Setelah itu dirumuskan menjadi suatu konsep sendiri. Setelah itu, pengetahuan konsep tersebut akan dipublikasikan kepada publik tentang rumusan yang kita peroleh. Kemudian dari perumusan tersebut, dari konsep tersebut, kita akan menerima kritik-kritik. Dan dari kritik tersebutlah digunakan untuk memperbaiki sehingga menjadi konsep yang baru. Konsep disebut pengetahuan objektif. Jadi pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang diakui kebenarannya secara umum. Kebenaran
kebenaran itu tergantung pada diri masing-masing, karena setiap manusia memiliki kebenarannya masing-masing. Sehingga sebenar-benarnya filsafat adalah diriku ataupun dirimu sendiri. Setiap orang memiliki pikiran dan cara pandang masing-masing dalam menghadapi ataupun menjalani kehidupan, sehingga memiliki kebenarannya masing-masing, tapi tetap berpegang teguh pada ajaran agama, yang dimana banyaknya hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan banyaknya hal-hal yang harus dilakukan. Jadi, selalu berpegang teguh pada aturan Tuhan, karena kebenaran yang Tuhan berikan adalah kebenaran yang hakiki, dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Teman-teman, kita berada di akhir perbincangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan khususnya buat saya. Jangan lupa untuk klik lonceng dan komen, and like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.